Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita menjadi umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tanpa ada kata terlambat kita tetap membahas masalah peristiwa agung yang terjadi semasa hidup baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa peristiwa agung tersebut telah menuai banyak pembuktian bahwa keotentikan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tidak dapat langsung diterima oleh akal sehat. Peristiwa Isra wal Mi'raj intinya adalah mengajarkan kepada kita iman dulu baru akal. Jangan akal dulu baru iman. Kalau Anda menerima syariat ini menggunakan akal dulu baru iman, kalau tidak sesat ya kafir. Salah satu. Kalau Anda tidak sesat ya kafir. Salah siji. Makanya untuk pembelajaran peristiwa Isra wal Mi'raj itu kita belajar dari peristiwanya Abu Lahab dan Sayyidina Abu Bakar. Kalau Anda mengedepankan iman baru akal, Anda jadi sahabat Nabi. Tapi kalau Anda mengedepankan akal baru iman, ya Anda jadi Abu Lahab ya Abu Jahal. Nah, sekarang ini banyak pemahaman Abu Jahal, jahil. Ya, jahil itu ada dua di dalam usul fikih ya. Itu ada dua, ada jahil murakkab, ada jahil basit. Yang pernah saya ceritakan secara gamblang bahwa jahil ini, jika jahilnya adalah jahil yang basit ya, jahilnya adalah jahil yang basit, yaitu merasa dirinya bodoh dan dia mau belajar. Tapi jahilnya murakkab berat, dia tidak akan bisa mengevaluasi dirinya ya. Yang ada adalah pembelaan terhadap dirinya. Nah, peristiwa agung itu pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 1400 tahun yang lalu atau hampir 15 abad yang lalu, orang tidak akan pernah percaya ketika Nabi Muhammad menceritakan perjalanan Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Subhanalladzi. Ini Allah pamer. Jadi tidak ada orang yang boleh sombong melebihi, tidak ada orang yang boleh sombong kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang boleh sombong di muka bumi ini kecuali Allah. Kemudian Nabi Muhammad menceritakan, saya telah melaksanakan perjalanan Mi'raj setelah Isra Mi'raj. Jadi malam hari itu telah menembus 3 alam. Ada yang namanya alam nasut. Alam nasut itu alam fisika, alam kimia, indrawi, alam biologi. Ini alam nasut, manusia. Perjalanan antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang sekarang dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Mudah-mudahan diberikan kekuatan atas umat Islam sehingga Masjidil Aqsa dibebaskan dan kita pun dapat
berhaji, berziarah ke Mekah, ke Madinah, dan tidak juga meninggalkan Masjidil Aqsa. Mudah-mudahan itu dikabulkan oleh Allah dalam waktu yang dekat ini. Kemudian mereka yang mengedepankan akalnya dulu baru iman, mengatakan Nabi Muhammad itu dusta, pembohong, fitnah, tahayul. Bertahayul Rasulullah, berdusta, gila, subhanallah, sampai dikatakan gila, gak waras. Maka orang-orang kafir ini mendatangi Sayyidina Abu Bakar. Nah, bagaimana menurutmu tentang Muhammad tadi? Apa yang beliau katakan? Wallahi, kalau Nabi Muhammad yang mengatakan jangankan hanya ke Palestina, sampai ke langit 7 pun aku percaya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ini orang yang mengedepankan iman dulu baru akal. Karena kecerdasan iman tidak terukur. Iman itu nggak ada batasnya, nggak ada ruangnya. Semakin besar, semakin besar. Tapi kalau akal terbatas, Anda. Belajar ilmu tasawuf. Segala sesuatu itu ada penciptanya. Menggunakan akal sesat sampai. Ilmu fikih, jika Anda menggunakan akal, sesat. Jika menggunakan akal, Anda akan sesat. Karena hukum fikih itu ada terjadi satu ketimpangan dalam hukum fikih itu. Kenapa orang yang menstruasi tidak wajib mengqadha sholat? Orang menstruasi itu wajib qadha sholat tidak? Tidak. Wajib qadha puasa apa tidak? Wajib. Menstruasi, jika dia meninggalkan sholat, maka memang harus ditinggalkan dan tidak mengqadha. Kalau puasa, mengqadha. Kira-kira lebih penting mana puasa sama sholat? Penting mana? Penting sholat. Lah kok ini kebalik? Sholatnya tidak diqadha, tapi puasanya kok katanya lebih penting sholat. Lah kok sholatnya nggak diqadha? Ini orang yang menggunakan akal, nggak menggunakan iman. Nah, kemudian orang yang menggunakan iman menerima syariat ini secara totalitas. Sebagaimana Anda diajarkan percaya kepada sesuatu walaupun gak masuk akal. Ini ajaran Islam. Semuanya. Adapun nanti ditemukan sehingga masuk akal, itu urusan lain. Jadi dulu Rasulullah dikatakan dusta ketika melaksanakan perjalanan Mi'raj. Tapi kalau sekarang, saya cerita kepada antum semua. Saya kemarin dari Jakarta. Terus kemudian langsung sampai Surabaya. Kapan? Ya sehari itu. Percaya gak? Percaya. Wis ono pesawat. Lek aku cerita 200 tahun yang lalu, sampean percaya? Oh edan nih berarti ini. Gak waras itu. Nah ini yang terjadi di dalam problem umat baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka lebih mengedepankan akal daripada iman. Makanya harus sering-sering belajar tentang kehidupan Rasulullah, terutama peringatan Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Enggak nututi, Pak. Ya, di dalam peristiwa Isra wal Mi'raj itu di dalam hukum terbagi ada usul, terbagi lagi menjadi furu'.
Ya, ada usul, ada furu'. Di dalam furu' kita boleh berbeda pendapat. Kalau di dalam usulnya kita tidak boleh. Contohnya begini, usulnya dalam Isra Mi'raj gitu ya. Nabi Muhammad itu tidak bertemu dengan Allah melainkan mimpi. Ini usul. Sedangkan furu' tentang masalah waktu. Ada yang mengatakan Rajab, ada yang mengatakan malam Lailatul Qadar, ada yang mengatakan malam Idul Fitri. Berbeda pendapat, tetapi tetap bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi secara usul kita nggak boleh. Nggak, itu mimpi. Nggak, Nabi Muhammad bertemu dengan jasad-jasadnya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam disiplin ilmu, perbedaan pendapat itu diperbolehkan. Namun yang tidak diizinkan adalah menyalahkan antara satu dengan yang lain. Sampai berbeda pendapat, oh maulid iki bid'ah, monggo. Maulid itu bid'ah. Tapi itu pendapat Anda bukan untuk menyerang saudara Anda yang lain. Oh itu mungkin kita ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah, wong NU ya, wong Nahdliyah ya. Lek ono dulure berbeda pendapat, apa yang mereka sampaikan? Oh itu mereka yang tidak mau tahlilan, mereka yang nggak mau maulidan, saking hati-hati nih ambil syariat, sehingga mereka khawatir amalan tersebut justru menyalahi akidah. Ini prinsip, Pak. Namun kalau orang yang sudah bukan dari kalangan kita, ya kayak ngono iku, menghina dia. Mulai rebana dicaci maki, ya toh. Habib Syekh ditirok-tirokno. Habib Syekh bin Abdul Qadir ditirok-tirokno kan ono iku videone iku. Nah, sing koyo bencong lho. Ora ono to, wah bros iki. Itu kan ada, nirok-nirokno Habib Syekh gitu ya. Nah, itu kan enggak baik orang kayak begitu ya. Menirukan orang-orang yang dekat kepada Allah. Ya, itu nggak patut orang yang seperti itu. Nah, kita di bawah bendera Ahlus Sunnah jangan seperti mereka. Tiang sepai kula panjenengan pripun nggih itu diikuti. Lek carane nasihati, lek salah ada aturannya. Makanya kalau panjenengan belajar tentang masalah uslub dakwah, metode menyampaikan dakwah, Anda lihat bagaimana duriyah Nabi Muhammad. Duriyah Nabi yang isek cilik, yang masih kecil, namanya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain ini ingin menasehati orang yang lebih tua, wudhunya salah. Ini ada orang tua wudhunya salah. Lalu bagaimana caranya supaya menasehati orang ini dengan tujuan wudhunya benar dan dia nggak tersinggung? Hebat enggak? Dakwah menyampaikan ilmu Rasulullah tapi tidak membuat orang tersinggung. Ini hebat, Pak. Akhirnya rundingan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, ayo, kata Sayyidina Hasan, ayo Dik, kita meluruskan orang itu, tapi saya punya cara. Kamu wudhu beserta sunnahnya, aku pun wudhu beserta sunnahnya. Kemudian kita ngatur strategi agar beliau tidak tersinggung. Bagaimanapun juga sesalah-salahnya orang, dia tetap umatnya kakek kita Nabi Muhammad. Itu habaib, Pak. Ono wong welek, gak karu-karuan. Ning di dalam hatinya itu masih piye iki umate mbahku. Saya dapat ini dari Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf. Ada orang gak karu-karuan, ada orang tetap, beliau itu tetap akhlak, tetap sopan. Sampai saya itu yang gemes. Saya gemes tanya, Bib, antum gimana Bib? Kok gini kok enggak? Sekta.
Sabar. Iki murid, iki umatnya mbahmu. Anda mau apa? Diem saya. Oh iya ya. Iki memang umatnya mbahku. Pendukung mbah saya, mengimani mbah saya. Iku habaib modelnya kayak ngono. Makanya lono habaib sing keluar dari metode ini diragukan kehabaibannya. Gak percaya aku lek habaib modelnya kayak ngono. Gak percaya saya. Kalau ada habaib tidak mengikuti thariqahnya kakek-kakeknya. Sebagaimana ini diucapkan oleh Habib Anis bin Alwi bin Ali Al-Habsi Solo radhiyallahu ta'ala anhum wa ardhahum wa nafa'anallahu bihi wa fi ulumihim. Amin ya rabbal alamin. Barang siapa seorang Alawi, seorang sing ngaku habaib tapi metu teko dalane, metu teko carane habaib, duduk habaib, bukan habaib, mahu Alawi. Jadi lono habaib yang keluar dari metode habaib, bukan habaib. Untuknya panjenengan harus paham betul zaman ini zaman fitnah. Zaman orang yang keluar dari thariqah salafnya. Cara berbicaranya, cara menasehatinya, cara muamalah, bersosialisasi di masyarakatnya, sosialisasi di masyarakatnya sudah mulai keluar. Lah panjenengan ojo ado-ado teko NU. Ojo ado-ado. Balik tok genderane bae kula lan panjenengan. Ojo melok sing liya-liyane, Pak. Sampeyan lek ngitung wali sing tok NU, bingung, Pak. Ono Mbah Yai Ali, Mbah Yai Fuad, macam wo hitung lho, hitungane buku tulis gak sampai sampean. NU ini pohon, buahnya sudah jelas para wali, para aulia, para alim. Ojo golek nggon liyane. Iki ketoke apik iki. Wah, iya rompine anyar. Wah, ini genderone anyar. Tak melok iki wae iki siji, nyiji. Akhirnya ada. Saya mau tanya, ada apa ndak kira-kira? Sing tek Indonesia lho ya. Ojo ado-ado. Pulau Jawa ya wis, Jawa Timur ya wis, Jawa Timur ya. Ono wali sing gak NU gak? Setelah didirikan Nahdlatul Ulama, ada ndak wali yang di luar NU? Takok aku, sing kuburannya diziarahi. Ada apa ndak? Gak ono, Pak. Nggak ada. Mereka semua berkiblat kepada ahlu sunnah wal jamaah. Lione ora ono. Ojo jajal-jajal be akidah ini. Makanya penting panjenengan semua untuk belajar lagi bagaimana uslub dakwah. Kembali kepada cerita Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain tadi. Akhirnya ditemui orang tua tersebut. Ditemui, duhai ya ammi, wahai saudaranya ayahku. Ya, saudaranya ayahku. Tolong awasi aku mbek adikku. Kira-kira sing bener iku sapa? Jirene adikku tetep Husain iki, dhek ngaku lek awake bener. Sedangkan saya yakin saya lebih benar dari adik saya. Tolong panjenengan yang lebih tua dari saya, tolong salahkan apabila kami berdua ini salah. Coba ayo wudu dilihat. Wudu dengan rapi. Sayyidina Hasan. Terus awakmu ya apa? Sayyidina Husain tunjuk wudu dengan rapi. Kalian berdua ini benar, yang salah saya. Gimana? Masuk enggak metodenya? Masuk. Ini juga yang digunakan oleh Wali Songo. Wali Songo itu ketika berdakwah hebatnya tidak ada orang yang tersakiti hatinya, Pak. Lek dakwah itu gak ana wong sing gelo. Ndak ada orang tersakiti hatinya. Ndak ada orang yang tersinggung. Tapi buahnya Sabang sampai Merauke masuk
Islam. Subhanallah, subhanallah. Hebat. Saya belajar dari Sri Mulat. Ini Sri Mulat, pelawak ya. Pelawak Sri Mulat. Itu ada hikmah. Saya ngambil, aku sering delok Sri Mulat aku. Seneng aku delok Sri Mulat. Ternyata saya ngambil satu kalam hikmah ya. Di dalam salah satu pelawak ya. Tahu enggak? Kita itu pelawak. Pelawak. Pelawak itu yang paling sulit apa? Membuat orang ketawa. Enggak. Yang paling sulit bagi pelawak itu jika kita ngelawak, ngelucu, tapi enggak ada orang yang tersinggung. Subhanallah. Ini paham enggak kira-kira? Ini gak usah sekolah wong paham. Cukup dengan mempersiapkan hati yang baik, lulusan SD ngerti iki. Itu pelawak, Pak. Apa meneh wong sing dakwah. Lek pelawak kowe ndek pikiran kaya ngono. Lah mosok sing dakwah gak iso ndek pikiran kaya ngene lho. Sodro ni ruwet jenenge kok. Makanya saya tetap berargumentasi, lek ana wong sing ngaku habaib terus dakwahnya menyinggung, saya yakin bukan habaib ini. Gak percaya aku, Pak. Duwe getahe nabi terus omongane kaya ngono gak percaya. Makanya sampean hati-hati. Aja wong ketok mbangir ndek brewok Habib iki. Kesasar kowe. Kok delok juban nggih surban. Selamat ae gak tulisane S Superman. Ojo. Thariqah kita itu mengakurkan, tidak ada perselisihan ya. Tidak ada orang yang berselisih, subhanallah. Nah, kemudian beberapa yang disampaikan oleh Wali Songo ini metodenya, metode mendekati para penguasa. Mendekati para penguasa. Siapa itu? Raja-raja. Akhirnya dipek mantu mbek raja apa enggak? Drun. Nah, kalmu drun gak paham-paham heran. Orang kalau sudah punya kekuasaan, jangan dijauhi, Pak. Entah itu pejabat, entah itu pemimpin ormas, jangan dijauhi. Sampean kenalkan mereka dengan habaib, kenalkan mereka dengan kiai, kenalkan mereka dengan ustadz kalau enggak. Wong gak iso sembahyang. Maca Fatihah gak iso. Maca Fatihah iki lho gak iso. Pejabat maca Fatihah gak iso. Pejabat gak ngerti hukum. Awan-awan sembayange bismillahirrahmanirrahim, sembayang duhur, bismillahirrahmanirrahim. Pak duhur iki, Pak, anggap maghrib dadakan. Mudeng gak zuhur tapi banter bocone. Sampai seperti itu. Ketika ada para pendakwah mendekati, jangan dekat-dekat dengan penguasa. Ya aduh, drun. Gak pinter-pinter nanti wong. Anda belajar politik itu dari NU. Belajar politik dari NU. Wis pepek ilmune. Mulai zamane Mbah Gus Dur dikhianati seperti apa, cukup lah. Makanya lek mau belajar politik kepada orang-orang NU. Belajar sampean. Niku pin seneng politik. Sudah nyata-nyata berhasil. Organisasi terbesar di dunia. Bukan politik praktis loh ya. Kok dipikir politik praktis, partai politik, bukan politik. Nabi Muhammad itu berpolitik iya, tapi tidak berpolitik praktis. Nabi Muhammad itu adalah orang yang paling berpolitik, kita jangan buta politik. Iya. Tapi bukan untuk memperebutkan kekuasaan. Politik strategi. Seperti yang dilakukan Sayyidina Hasan oleh Sayyidina Husain, ini namanya juga politik strategi, uslub dakwah, metode. Ya.
Kemudian ketika kita memahami peristiwa Isra wal Mi'raj, ada orang yang mengatakan, mana masuk akal? Masuk akal? Tidak ada. Anda tahu galaksi Andromeda? Tahu ndelok atau enggak? Ceritanya tok. Andromeda itu bisa dilihat dengan teropong. Jaraknya itu 2 juta tahun dengan menggunakan kecepatan cahaya. Jadi sampai lihat galaksi Andromeda, itu ada sinarnya galaksi Andromeda. Galaksi kita namanya galaksi Bima Sakti. Sampingnya Bima Sakti ada Andromeda. Didelok nggih teropong. Wah, itu galaksi Andromeda. Anda dapat melihat, iya, itu cahaya 2 juta tahun yang lalu, bukan sekarang. Jadi sampai lihat menggunakan teropong, itu Andromeda yang 2 juta tahun yang lalu, bukan sekarang. Kalau pengen tahu sekarang, 2 juta tahun lagi yang akan datang. Sedangkan kecepatan cahaya itu 124.000 kilometer per detik. Masuk akal? Gak masuk akal. Nabi Muhammad nembus langit itu. Nabi Muhammad itu nembus langit 7. Apa warnanya langit? Tidak ada orang yang tahu sampai sekarang. Bagaimana seorang Rasul menceritakan tentang masalah perjalanan Isra, mereka sudah tidak percaya, apalagi diajarkan tentang perjalanan Mi'raj. Lagi diceritani Isra, we gak percaya. Pemenang diceritani Mi'raj, stres sing ceritani. Lek gak wonge stres sampean sing dikira stres. Paham ya? Bingung. Makane lha wong koyo ngene. Lha bocah kumpulan, lha rungokno. Wis. Makanya ini penting saya pertegas karena berkaitan dengan harinya Isra Mi'raj. Sampean di majelis ini saya ajarkan ojo percaya akali sampean, percaya mbek imani sampean. Sampean kalau percaya masalah Isra Mi'raj, tak ceritani Rasulullah nggak kebukti, nggak mungkin. Tidak percaya dia. Mi'raj lagi bertemu dengan Allah, nembus langit ke langit, mengetuk pintu langit Rasulullah. Luar biasa. Sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mi'raj ummati kama fis shalah. Kanjeng Nabi itu bertemu dengan Allah secara jaga. Sadar, berdiri. Bisa Rasulullah. Sampean iso gak? Iso. Sampean ketemu Allah iso gak? Dalam keadaan sadar loh. Gak kadek ngimpi wis iki, gak kadek ngimpi. Iso gak ketemu mbak Allah Ta'ala? Bisa. Mi'raj ummati kama fi shalah. Bertemu dengan Allah. Bertemu bukan melihat, goblok lho. Wong bebel. Bertemu bukan melihat. Mi'raj ummati kama fis shalah. Ini hadisnya mutawatir, lek diingkari kafir, Pak. Arkanuddin, berapa? Rukunnya agama ada berapa? Ada 3. Al-Habib Abu Bakar Al-Adni nambah 1 lagi. Wa ilmu biqiyamis sa'ah mujadid fi hadhihi zaman. Jadi Arkanuddin, rukunnya agama itu ada 3. Yang pertama Islam, iman, wa ihsan. Rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan. Apa ihsan itu? Diceritakan dalam kitabnya Jauhar Lulu'yah di Syarah Arba'in An-Nawawiyah. Ma huwa ihsan? Apa itu ihsan? Anta budallah ka'annaka tarahu fa in lam tarahu fa innahu yarak. Sampai nek sembayang dapat melihat Allah
seolah-olah dapat melihat Allah. Maknanya bertemu dengan Allah. Fa in lam tarahu fa innahu yarak. Lek gak iso yakin sing sampean niku ya dilihat oleh Allah. Makanya wong lek memahami syariat nggawe akal sesat. Sampeyan melok habaib bae, melok kiai. Aja melok liyane. Yang segala sesuatu mengedepankan prasangka baik, husnudzon. Tapi panjenengan harus paham, Al-Fakir saya ini ditarik-tarik ke politik, Pak. Bagaimana caranya saya ini berpihak kepada petahana atau oposisi. Ini singkat cerita. Ya. Piye carane aku iki musuhi pemerintah dan piye carane aku iki mbelani pemerintah. Ditarik. Piye carane saya ini mbelani pemerintah. Kalau sudah masuk kedaulatan, gila lagi viral gitu YouTube gitu ya. Selamat aku gak ndelok apa jotosi, Bang. Makanya gak wani ndelok aku. Lek aku delok, aku ngerti tak jotosi ngomong iki, Pak. Sange aku gak delok. Yo. Bib delok tapi gak ojo aku. Lek aku delok tak parani lek aku. Makanya banyak orang Bib lihat. Enggak, saya enggak mau lihat. Saya enggak mau lihat. Beberapa orang nawari, "Ayo toh delok." Tak delok iki ana sing ngene. Aduh. Sik ndak aku delok rupane wae. Ojo ngomongane, delok tak delok rupane wae lho. Jangan lihat omongannya, tak delok sik rupane kaya apa iki. Ah delok oh ngene. Ojo wis. Ojo liyane wae. Lha nek sing ora tertok ganteng titik kaya aku ngene apa ngomong ambek aku ya. Ojo. Ya wis ndak penting buat saya. Nah, ini dilakukan oleh guru-guru kita, yo. Ada guru-guru kita, salah satu guru kita, itu juga mengalami seperti saya. Saya belajar dari beliau. Sampai bendaharanya diculik. Dimintai tebusan, gini, ada tim. Supaya beliau ini untuk masuk di dalam, bersikap di dalam politik. Dan sampai orang tua beliau, imam masjid yang ada di kota beliau dibunuh di usia sepuh. Umurnya 90 tahun dibunuh. 90 tahun, imam masjid dibunuh. Tujuannya agar guru saya ini ngambil sikap. Jadi petahana atau jadi oposisi. Apa kata beliau? Engkau bunuh 1000 orang seperti orang tua saya. Dan kau culik 1000 orang seperti bendahara saya tetap setia kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ojo kepancing. Paham? Jangan kepancing. Ana wong ngilokno ya wis, ada orang merayu ya, sudah. Ada yang merayu, ada yang memusuhi, ada yang mengintimidasi. Dalam dunia dakwah itu biasa. Makanya guru kita seperti apa? Yo eloi. Jadi kalau masa-masa politik sudah selesai, masalah politik sudah selesai, ini masalah kedaulatan jogo negara bareng, Pak. Sudah nggak ada kaitannya sama politik, nggak ada. Ini kedaulatan. Kalau sampai pemerintahan ini hancur, yang rugi majelis taklim, yang rugi pondok pesantren, yang rugi semuanya. Gak iso dakwah kayak gini, perang gak iso, Pak. Nggak ngaji kayak gini gak iso lek perang. Makanya belajar sing cerdas, bersihkan hati, ikuti secara totalitas guru-guru kita semuanya. Mudah-mudahan Allah mematikan dalam thariqah ini. Thariqah yang Allah ridhoi. Khususnya kita doakan bersama Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Rumah besarnya para habaib, rumah besarnya para kiai, ini Nahdlatul Ulama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa 'allamna ma syikhuna wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.